Halo teman-teman, kami dari kelompok UKM Warung Pak D akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu penyusunan laporan keuangan pada Warung Pak D. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Nurul Hasrini, yang kedua Virgina Priscilla, dan yang terakhir Paul Roman. Pak D memulai jualannya dengan membuka warung makanan kecil di depan rumahnya. Sayang, warung yang diharapkan semula akan laku ternyata di luar perkiraan. Sangat sedikit sekali lakunya karena berjualan di tempat komplek perumahan. Tapi tidak kehabisan akal, walau warung makan di depan rumah sudah tutup, Pak D pun pindah dan membuka warung yang berdekatan dengan sekolah, sehingga dapat dipastikan bahwa warung Pak D akan terisi oleh anak-anak yang bersekolah di dekat warungnya. Begitu juga dengan para orang tua yang sedang menunggu anaknya pulang. Kita masuk pada penyusunan laporan. Untuk modal awal yang dikeluarkan pemilik setiap hari sebesar Rp200.000 untuk membeli ayam, beras, dan bahan-bahan lainnya. Akhirnya didapat keuntungan per hari sekitar Rp500.000 atau lebih. Warung ini memiliki pegawai 2 orang sebagai juru masak dan pelayan yang dibayar sebesar Rp1.000.000 per orang. Tetapi warung ini menyewa tempat seharga Rp1.000.000 per bulannya sudah termasuk dengan beban listrik dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi. Jadi ini adalah pendapatan per bulannya, yaitu 500 dikali 30 hari, jadi totalnya 15 juta per bulan. Terus ada pengeluaran dan beban. Pengeluaran per bulan yaitu 200.000 dikali 30 hari, jadi totalnya 6 juta rupiah. Beban sewa tempat 1 juta rupiah dan beban gaji 2 juta rupiah. Total pendapatan dikurang dengan beban 15 juta rupiah dikurang 9 juta, jadi total pendapatan dalam per bulan yaitu 6 juta rupiah. Dengan beberapa pertimbangan di atas, akhirnya kita menyetujui untuk pembiayaan di usaha nasi campur ini. Selain itu, pemilik juga tidak ada pembiayaan di bank lain. Kita masuk dalam aspek pemasaran. Dari segi aspek pemasaran, usaha ini belum mengikuti perkembangan zaman. Yang dapat kita lihat bahwa perkembangan teknologi pada zaman sekarang sudah sangat pesat. Toko yang didirikan ini hanya menggunakan via offline saja, atau dapat dibilang dari mulut ke mulut. Belum bekerja sama dengan kurir, padahal jika dibantu dengan penggunaan media sosial dengan baik, tentu usaha warung Pak D juga sangat terbantu. Terus ada aspek teknis. Secara teknis, warung tersebut sudah terlihat baik dari segi tempatnya karena bertempat di daerah yang ramai sehingga memudahkan pelanggan untuk datang. Dan yang terakhir ada aspek organisasi. Warung ini hanya memiliki 2 karyawan ditambah dengan Pak D sebagai juru kasirnya, lalu ditambah dengan juru masak dan pelayan, sehingga semua aspek dalam warung itu tidak saling bertabrakan, baik ketika orang memesan makanan, memasak makanan, dan membayar. Yang terakhir ada dampak COVID-19 bagi warung Pak D. Tentu saja pandemi COVID-19 membuat ekonomi seluruh dunia melemah. Bahkan untuk warung makan juga besar dampaknya. Karena dengan adanya pandemi ini, jumlah pemasukan juga berkurang. Seiring dengan adanya COVID-19 ini, orang jadi takut untuk keluar rumah karena kita diminta untuk diam di rumah dan melakukan social distancing. Namun pesan Pak D agar kita lebih mementingkan kesehatan tubuh dibanding kita harus keluar rumah. Boleh keluar namun saat keperluan mendadak saja. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.